kecemburuan sosial. Nah, jadi kecemburuan sosial ini merupakan fenomena emosi yang kerap muncul di dalam lingkungan komunikasi panti sosial. Itu sering banget terjadi lah di panti sosial ini. Nah, lanjut saja ke presenting problem, yaitu saya ini mengatasi kasus anak berinisial A, yaitu M. Alfian atau Muhammad Alfian. Jadi remaja ini berusia 17 tahun, laki-laki. Juga tentunya dia ini serta didik di sana. Jadi dalam kesehariannya, kalau saya lihat, karena saya juga magang di sana, jadi kalau saya sendiri berpendapat anak ini mempunyai kemilikan pribadi yang sopan, dan juga ya mungkin agak juga pendiam gitu. Terus setelah saya melakukan studi kasus bersama dia ini, yang saya lihat adalah dia ini memiliki kecemburuan sosial kepada teman-temannya. Dan kalau saya lihat sendiri, apa yang saya lihat di lapangan, ya dia tuh nggak semuanya dia cemburi ke teman-temannya itu. Mungkin ada beberapa orang. Nah, yang pertama tuh tentunya kepada kawan-kawan dia yang sering dikunjungi sama orang tua. Nah, kenapa dia memiliki kecemburuan sosial itu? Ya, kalau saya lihat sendiri dan dia cerita, ya dia tuh cemburu sama kawan-kawannya yang sering didatangi atau kalau bahasa orang Palembangnya itu disanjoi gitu. Nah, jadi dia tuh merasa iri karena dia sendiri jarang, mungkin bisa dihitung dengan jari lah dalam sebulan itu. Bahkan sebulan itu mungkin 2 atau sekali orang tuanya. Dan setelah saya lihat dan saya gali, ya kenapa orang tuanya datang cuma sekali atau 2 kali, ya itu karena tekanan ekonomi juga nggak sanggup kalau memang setiap hari atau setiap minggunya mau datang ke dia. Oke, mungkin itu dari sekilas sedikit dari presenting problem yang saya lakukan. Nah, jadi setelah saya identifikasi, jadi permasalahan yang alami itu yaitu ada 4 menurut saya. Jadi dia jarang mendapatkan kunjungan keluarga, sehingga memunculkan perasaan iri pada temannya yang lebih sering dijenguk. Terus juga persepsinya kurang perhatian dari pengurus. Jadi dia tuh merasa dibedai sendiri dari pengurus lainnya. Terus ketiga tuh perbandingan sosial yang terus-menerus yang membuat dia tuh menurunnya percaya diri, sama munculnya juga emosi negatif dari pikiran dia itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu kecenderungan memendam emosi sehingga kesulitan menyalurkan rasa iri, marah, dan juga rasa kecewa secara sehat. Nah, kalau boleh saya ceritakan dikit, jadi dia ini suka iri. Yang pertama itu kepada kawan-kawannya yang sering dikunjungi, dan juga dia ini ngerasa dibedai sama teman-teman yang lain. Ya, entah si A di asrama si A sering diperhatiin sama pembina asrama, sedangkan dia tuh sering membandingkan diri dia pada kawan-kawannya yang itu. Itulah menyebabkan dia tuh punya emosi negatif lah, pemikiran negatif di diri dia. Jadi sini ada data pendukung dari presenting problem, yaitu saya ada wawancara di pendukung dari selain sama si A tadi, yaitu saya wawancara juga ke kawan dia se asrama, yaitu si R atau Raka. Jadi saya wawancara si Raka ini menanyakan kenapa dia itu merasa cemburu, si A itu merasa cemburu. Jadi jawaban si Raka itu memang orangnya seperti
itu Kak, kata dia. Ya memang gampang irian juga, mungkin ya memang ngerasa kurang diperhatikan sama entah dari orang tuanya, keluarganya, dan juga ya pembina. Jadi ya mungkin itulah ngerasa cemburu. Dan juga kalau saya juga ada satu lagi wawancara kepada pembina asrama itulah Dikit. Jadi kata pembina ini bukan si A aja yang mengalami cemburuan sosial ini sebenarnya. Ya namanya anak di panti itu pasti ya ngerasa pernah lah cemburu. Cuman ya kalau si A ini memang agak cenderung kelihatan lah rasa cemburu dia ke kawan-kawan yang lain. Gitu. Jadi lanjut saja ke tinjauan teori. Jadi saya di sini menggunakan landasan filosofi CBT atau cognitive behavioral therapy. Nah, menurut asumsi ini ya tentang CBT ini tentang pemikiran negatif, gitu. Kita berusaha untuk mengubahnya. Jadi sedikit saya jelaskan, di CBT ini ada beberapa teknik, ya, ada beberapa yang mungkin saya ambil untuk menghadapi kasusnya si A ini. Yang pertama itu identifikasi pikiran otomatis. Jadi masalah ini si A ini muncul karena langsung memakai situasi sosial secara negatif, memaknai situasi secara negatif yaitu menganggap pikiran yang ada di situasi yang kayak dia rasakan itu memikirkan negatif, gak ada kayak pokoknya memang misalkan dia beranggapan pengurus panti cuman sayang ke si A, nggak si B gitu. Jadi dia beranggapan negatif semuanya. Terus juga di sini ada cognitive reconstruction, yaitu pikiran negatif yang identifikasi. Dengan teknik ini kita tuh menantang atau menggantikan dengan pikiran yang lebih realistis. Karena si A ini kan banyak pikiran negatifnya, mungkin ya kita perlu menggunakan teknik reconstruction ini untuk menghadapinya. Terus yang terakhir ada behavioral aversion, yaitu sering menarik diri ke kamar. Jadi perilakunya si A ini kalau dia ingin merasa iri, dia ini sering menarik diri kayak entah ke dalam asrama atau duduk menyendiri gitu. Nah, yang paling saya lihat itu kalau dia ngerasa gitu pasti masuk ke kamar, kayak nggak mau lah lihat siapa aja atau ngomong sama siapa aja. Jadi kayak gitulah perilakunya si A tadi. Terus juga regulasi emosi. Jadi regulasi emosi si A ini menurut saya kurang. Dia gampang cemburu, gampang iri, dan juga ya gampang emosi lah sama perasaan dia yang dia rasakan tadi. Itu tadi pemaparan dari saya. Kira-kira dari teman ada yang menanya? Silakan Bian. Oke, terima kasih. Izin bertanya, mungkin dari kasus yang kamu bawa ini, kenapa kamu memilih si A tadi ya? Kenapa kamu memilih itu untuk dijadikan studi kasus? Jadi kenapa saya memilih si A ini? Karena selama saya observasi di sana di panti tersebut, yang paling terlihat kecemburuan sosialnya atau iri tadi, ya, saya lihat kan ada kunjungan sekarang sama orang tua. Nah, si anak si A ini ya itu sering
memperlihatkan lah gejala-gejala itu kayak ya melarikan diri. Kalau ditanya suka emosi ditanya tentang keluarga gitu. Nah, karena itu ya. Nah, kira-kira gimana ya? Ada yang ditanya lagi? Nggak ada sih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Ayo, Silakan. silakan Mas Ron. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi sudah sangat bagus ya. Sudah mungkin bisa dikatakan kronologis Ya. masalahnya, terus beberapa sumbernya, dan itu sudah sangat sudah cukup melengkapi sekali. Dan juga masalah ini jelas tentang kecemburuan. Ya. Namun ada satu mungkin yang saya penasaran ya, itu dari terapin CBT. Nah, dari salah satu tekniknya tadi kan ada cognitive restructuring, Ya. yaitu teknik yang digunakan untuk menantang dan menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis. Nah, kalau dari Rifki sendiri itu bagaimana contoh penerapannya itu? Apa yang diucapkan? Kalau aku ucapkan itu ya yang jelas saya tantang, tapi maksudnya tantang ini bukan ngajak gimana ya, bukan ngajak gimana, tapi saya tanya kayak kenapa kamu mikirnya, misalkan dia ngomong saya ini beda-beda kak, enggak sama kawan-kawan lainnya, entah sama apa nih pegawai panti situ kan. Nah saya pasti nanya, emang ada masanya mereka itu nggak diacui sama kawan-kawannya pak pegawai panti itu. Emangnya kamu nggak pernah ngerasakan apa waktu awal masuk sini? Emang nggak pernah ngerasain diperhatikan sama pegawai panti? Kalau kakak lihat, ya kakak lihat ada yang masuk pasti diperhatikan sama pegawai panti kayak gitu. Jadi kayak saya tanyakan lah, emang dia nggak pernah ngerasa diperhatikan banget dari awal itu? Karena berbeda sama pikiran dia kan negatif, kayak dari semua yang dia omong itu ya nggak pernah diperhatikan. Ya saya ingin ditanyakan lagi, emang nggak pernah dari awal apa baru-baru ini gitu? Jadi ditantang keyakinannya. Iya. Bisa dipahami, terima kasih. Oke. Ya jadi seperti itulah pemaparan dari studi kasus saya, dan dari bawah-bawah ini ada dokumentasi dan juga laporan tentang wawancaranya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada Pian juga Maestro. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.